I have to focus in Malas to play there. Everything go well. Of course it helps, it's good, but as I said before, it's not only many trophies, so no problem. Mereka tidak akan kalah jika tidak dicurangi wasit. Inilah ungkapan sang mega bintang Cristiano Ronaldo di laga semifinal AFC Asian Cup Qatar U23 ini. Menurutnya di laga Indonesia versus Uzbekistan ini sangatlah mencolok jika wasit yang memimpin berat sebelah. Dari hal inilah, sang mega bintang Cristiano Ronaldo langsung beberkan hal ini yang bisa gegerkan Piala Asia U23 Qatar. Oke, kembali lagi bersama admin yang selalu membahas seputar timnas Indonesia setiap harinya guys. Mari kita dukung penuh tim kebanggaan kita agar lebih berprestasi di kancah dunia guys. 넘온 세벨럼 렌저트 쟁겐 루퍼라이 단 서브스크리벤이어 예 가이즈 A가 어케이련 파이데케 팅걸렌 비리터 커베로 세펴터 팀너즈 인더니저. Wasit VAR laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan menjadi sorotan karena keputusan yang berbuah merugikan skuad Garuda Muda di babak semifinal Piala Asia U23. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia U23 dirugikan beberapa kali akibat video assistant referee dalam kurung VAR. Kepemimpinan duet wasit Shin Yin Hao dan wasit VAR Sivakorn Puudom menjadi sorotan karena keputusan yang merugikan timnas Indonesia U23. Tak sedikit wasit VAR asal Thailand ini meminta Shin Yin Hao untuk melakukan pengecekan VAR. Sayangnya, seluruh keputusan VAR tersebut justru merugikan timnas Indonesia U23. Yang pertama, kejanggalan wasit batalkan tendangan bebas timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia memiliki peluang emas ketika Witan Sulaman dilanggar bek Uzbekistan. Wasit pun memberikan hadiah tendangan bebas pada timnas Indonesia U23. Namun sesaat sebelum eksekusi, Shin Yin Hao menundanya karena pengecekan VAR. Pengecekan tersebut dilakukan guna memastikan apakah pelanggaran pada Witan terjadi di dalam atau di kotak penalti alias kemungkinan pemberian tendangan penalti. Alih-alih memberikan hadiah penalti, Shin Yin Hao justru membatalkan hadiah tendangan bebas setelah mengklaim pelanggaran pada Witan bersih. Kedua, batalkan gol timnas Indonesia. Keputusan wasit membatalkan hadiah tendangan bebas ternyata bukan apa-apa dengan pembatalan gol timnas Indonesia. Muhammad Ferrari sempat mencetak gol dari umpan kunci Pratama Arhan yang diberikan Ramadan Sananta pada Ferrari. Timnas Indonesia sempat melakukan selebrasi, apalagi gol tersebut adalah gol pertama di pertandingan tersebut. Namun belum selesai memulai lagi pertandingan, Shin Yin Hao lagi-lagi mendapatkan panggilan wasit VAR untuk melakukan pengecekan keabsahan gol. Gol Ferrari dianggap tidak sah karena Ramadan Sananta dianggap VAR sudah dalam posisi offside. Hal tersebut membuat skuad Garuda Muda geleng-geleng kepala dan kehilangan fokus karena bercampur aduk kecewa dan emosi. Tak hanya itu, laga semifinal ini juga menjadi sorotan sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Ia menganggap kinerja wasit di Piala Asia U23 Qatar berat sebelah dan tidak adil. Menurut Ronaldo, hal ini bisa membuat tim yang dirugikan tidak bisa bermain dengan baik lagi karena mental yang kuat akan bercampur dengan emosi yang tinggi. Mereka dalam kurung Indonesia dikalahkan wasit dan VAR. Saya ikut kecewa melihat kinerja wasit di laga tadi. Menurut saya VAR tidak berguna jika dilakukan dengan salah. Dan saya melihat permainan di awal laga tadi tim yang dirugikan dalam kurung Indonesia sangatlah baik dan saling menyerang. Namun semenjak keputusan VAR yang tidak baik, para pemain Indonesia sudah tidak fokus lagi dan sudah dipenuhi emosi yang tinggi. Ujar Cristiano Ronaldo. Tak hanya itu, sang mega bintang juga memberikan semangat bagi timnas Indonesia yang gagal lolos ke final usai dicurangi wasit. Saya sangat respect dengan kemajuan sepak bola Indonesia. Andai saja turnamen tadi dalam kurung Piala Asia itu agenda FIFA, pasti Indonesia sudah masuk ranking 100 dunia. Dan saya pesankan untuk mereka jangan berlarut dalam kesedihan tidak juara di kejuaraan ini. Mereka tidak akan kalah jika tidak dicurangi wasit, tambah Cristiano Ronaldo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini Pade mengamati masalah pertandingan bola kaki, yaitu antara Indonesia melawan Uzbekistan ya, kalau tidak salah, di babak semifinal di Piala Asia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai katanya wasit bermain curang. Apa benarkah wasit ini melakukan keputusan-keputusan yang curang? Tapi Padi juga tidak paham masalah seperti itu ya, karena Padi bukan seorang pemain bola, bukan seorang pelatih bola, ataupun yang begitu paham tentang bola. Tapi Padi hanya sekedar sebagai penonton bola. Nah, dari apa yang terjadi sampai hari ini, perjuangan dari Timnas Indonesia itu sebenarnya sudah sangat bagus. Karena Timnas Indonesia itu berjuang dari sekitar 50 atau mungkin 60 tahun yang lalu, dan baru sekarang Timnas Indonesia diakui oleh dunia levelnya adalah bukan level lagi bermain di kandang sendiri atau level rendahan yang selama ini dianggap sebagai pemain pecundang oleh pemain-pemain dari timnas negara-negara lain, baik itu di negara sendiri, di kawasan ASEAN maupun di kawasan Asia, bahkan di kawasan Eropa. Ini adalah satu prestasi yang gemilang kalau menurut Pak D ya. Dari kita terpuruk karena jeleknya permainan kita, sehingga pemain pun bermain dengan tidak layak menurut Pak D ya, karena untuk selevel dengan ASEAN ataupun Asia, kita sebelumnya itu tidak layak untuk bisa bermain dengan cantik. Namun sekarang sudah bisa bermain dengan cantik, dengan polesan yang begitu baik ya, dengan kualitas dan kemampuan ataupun stamina yang begitu baik untuk menghadapi lawan-lawan tangguh atau mungkin lawan-lawan raksasa di ASEAN maupun di Asia. Namun yang jadi masalah dari pengamatan Padi dari waktu ke waktu adalah masalah setiap Indonesia kalah itu kebanyakan adalah adanya kecurangan-kecurangan dari wasit, baik itu wasit dalam pertandingan ataupun dalam wasit garis ya, atau hakim garis. Nah, ini menurut Padi adalah satu hal yang terjadi secara terus-menerus, sehingga prestasi Indonesia yang mungkin seharusnya mempunyai peluang untuk bisa maju ke tahap berikutnya itu terhambat. Nah, masalah kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wasit ini tentu ya, menurut Pak D sampai sekarang ini sangat sulit sekali untuk bisa diberantas. Kalau memang betul wasit itu adalah curang, terutama untuk di ASEAN ataupun di Asia. Kenapa? Karena tindakan secara hukum itu tidak tegas. Karena kita tahu sendiri, permainan bola ini terkadang juga ada mafia-mafia bolanya yang bermain di balik layar, yang sudah berusaha menentukan siapa pemenangnya. Tentu di sini adalah uang yang bermain. Nah, kalau kita tidak ingin hal ini terjadi terus-menerus, maka kita harus melakukan perubahan dalam pola bermain di lapangan. Tentu perubahan ini ya menuntut stamina, menuntut skill, dan juga kecerdasan di dalam bermain. Nah, usulan dari Pak D, kalau setelah mengamati beberapa dekade sepak bola Indonesia yang selalu dicurangi oleh wasit, ya, ini lain mau tidak mau adalah jangan kita banyak bermain di daerah penalti lawan, tapi kita bermainlah di luar daerah penalti lawan. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa memberikan gol atau memberikan tendangan gol tapi di luar kotak penalti, arti tendangan jarak jauh. Nah, tendangan yang seperti ini adalah tendangan yang bersih. Dalam arti kata, tidak ada pergulatan, tidak ada pihak lawan atau musuh kita di lapangan yang begitu dekat dengan pemain-pemain kita sendiri. Nah, kalau ini bisa dilakukan, yaitu tendangan di luar kotak penalti, ya, maka kita bisa menjadi atau menciptakan gol-gol yang clear, yang bersih. Tentu dengan cara seperti ini, wasit tidak punya peluang untuk ya mengambil satu tindakan yang merugikan dari pemain-pemain kita atau dari pihak Indonesia itu sendiri. Seperti yang dilakukan pada babak perempat final kalau tidak salah ya, yang dilakukan oleh salah satu pemain Indonesia yang langsung memberikan tendakan jarak jauh ke gawang lawan dan gol.
Dan itu tidak ada masalah. Karena apa? Tindakannya adalah bersih, tidak ada sengketa yang berdekatan antara lawan dengan kita yang saling berhadapan langsung. Nah, hal-hal seperti ini memang sulit dilakukan karena tembakan jarak jauh ini memerlukan keakuratan, tenaga, dan kesempatan atau peluang yang cukup besar untuk bisa melakukan tembakan jarak jauh ini. Tapi, kalau kita ingin maju dan ingin tidak mau diatur oleh permainan-permainan curang dalam dunia sepak bola di kawasan ASEAN dan Asia, ya, maka menurut Pak D, teknik seperti ini harus dikembangkan. Dan kita mempunyai ciri khusus kalau kita mampu mengembangkan cara seperti ini. Artinya Indonesia mempunyai gaya sepak bola yang berbeda dari negara-negara lain. Nah, kenapa Pak D mengusulkan hal seperti ini? Karena ini terbukti di Eropa pun, ya banyak juga gol-gol yang terjadi itu adalah karena tembakan ataupun tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh bintang-bintang sepak bola top dunia. Nah, kenapa hal ini tidak bisa dilakukan di Indonesia? Nah, bagaimana cara melatihnya? Kembali lagi kepada para pelatih dan para pemain yang berbakat untuk bisa melakukan hal itu. Lakukan tembakan jarak jauh, ya. Lakukan tembakan jarak jauh. Kalau mungkin, ya, kalau bisa bahkan kiper kita langsung aja lakukan tembakan jarak jauh, langsung masuk ke gawang lawan. Ya, itu kalau dimungkinkan, ya. Ini memang ide gila. Tapi apakah ide ini tidak bisa terwujud? Pak D yakin bisa diwujudkan. Tinggal bagaimana kitanya untuk bisa melakukan hal itu. Daripada kita capek-capek terus, ya setiap kala kita selalu mempersalahkan wasitnya. Tapi ketika kita menang, kita tidak mempermasalahkan wasit. Nah, ini ya repot ya kalau seperti ini terus ya. Walaupun kita selalu legowo ketika kita kalah, ya sudah kita akui walaupun ada sedikit komentar-komentar yang kurang mengenakan ya, terutama kita selalu menyalahkan wasit. Walaupun memang pada kenyataannya memang wasitnya mungkin salah dan pendapat orang seperti itu ya, bahkan pendapat orang-orang bintang top bola dunia juga berpendapat hal yang sama. Tetapi apakah keputusannya bisa dirubah? Sangat sulit bisa dirubah. Artinya tetap aja Indonesia kalah. Nah, dengan pola-pola seperti ini, maka kita harus melakukan terobosan baru. Ya, salah satunya adalah dengan tembakan jarak jauh. Ya, apapun bentuknya, apapun situasinya, lakukan tembakan jarak jauh untuk menghasilkan gol. Inilah mungkin peluang satu-satunya menurut Pak D yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang dianggap kecurangan wasit tadi, kecurangan wasit ya, terhadap permainan dari Indonesia itu sendiri. Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai dunia persepakbolaan di ASEAN ataupun di Asia yang kalau dilihat beritanya penuh dengan drama, ya, terutama drama tentang kecurangan-kecurangan, dan selalu ya Indonesia adalah salah satu yang sering sekali mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan ataupun kecurangan dari permainan lawan ataupun dari wasit itu sendiri. Tetapi secara hukum tidak ada yang membuat kapok ya para pemain yang bermain curang ini, termasuk para wasit. Nah, solusinya yaitu tadi kita bermain bersih dan kita harus bisa menembak dari jarak jauh di luar kotak penalti. Itu lebih aman menurut Pak D ya untuk menghasilkan gol-gol yang indah ya, dan juga sudah terbukti kan kalau kita mampu melakukannya beberapa waktu yang lalu, pemain kita salah satunya mampu melakukan hal itu ya, memberikan gol dari jarak yang jauh, tembakan jauh di luar kotak penalti. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Jadi ini maksud Pak D adalah untuk memberikan semacam motivasi dan solusi bagaimana persepakbolaan di Indonesia ini bisa mempersatukan bangsa kita dan bisa memperkuat tim kita untuk level di ASEAN maupun di Asia bahkan di Eropa. Nah, dari Pak D ini aja dulu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga ini adalah menjadi hal yang menarik ya, berupa pelajaran bagi kita bahwa kita sudah sampai ke tahap ya semifinal. Itu adalah satu hal yang sangat membanggakan sekali karena target kita ya bukan sampai semifinal.
Kita targetnya kemarin adalah mencapai juara grup, tetapi target itu sudah jauh terlampaui dengan kemampuan dari pemain-pemain kita dan pelatih-pelatih kita serta pengurus dari organisasi sepak bola kita. Semoga ini bisa menjadi satu tambahan untuk semangat ke depannya, untuk berlatih lebih giat lagi, untuk lebih mengkhususkan diri pada tembakan spesialis di luar kotak penalti untuk menghasilkan gol. Oke teman-teman, terima kasih atas teman-teman yang telah menonton video Pade, kemudian juga memberikan subscribe dan juga sudah memberikan komentar di kolom komentar. Dari Pade ini aja dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.